dan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin sekelompok laki-laki, kelompok ormas, berperilaku ganas dan mengatasnamakan Islam, tiba-tiba dengan tidak gentle mempersekusi seorang ibu yang sepuh, yang tua, ibu dari Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Saya kadang-kadang bingung ya. Bagaimana mungkin sekelompok laki-laki yang katanya laki-laki ini tidak tahu malu mempersekusi orang yang sepuh. Ini terjadi di Pamekasan, Madura. Ya Allah, dunia ini mau kebalik rasanya. Dan saya nggak tahu lagi ini. Biasanya jati diri seorang laki-laki, dimanapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia, selalu mempunyai kodrat melindungi seorang perempuan, apalagi perempuan sepuh. Ya Allah, saya hampir tidak bisa bicara mendengar ulah memalukan sekelompok orang dari ormas yang mengatasnamakan Islam tega melakukan kejahatan, kelakuan, mengepung rumah dari orang yang sepuh. Kebetulan ibu dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. Ini kok rasanya kok aneh ya. Kok nggak gentle ya laki-laki. Kalau mau protes dengan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, kenapa nggak datang ke Jakarta? Demo kantornya Menko Polhukam, ya? Kenapa justru mempersekusi ibunya Bapak Mahfud MD yang tidak tahu apa-apa? Beliau, ibunya Bapak Mahfud MD ini, sama sekali tidak ngerti tentang perentang politik nasional, nggak ngerti sama sekali. Beliau hanya orang sepuh yang tawadu, yang begitu bangga dengan putranya yang menjadi pejabat negara. Sahabat Indonesia, saya hanya menghimbau sekali lagi, ya, semua kalian laki-laki semua di Indonesia itu adalah sahabat saya, saudara saya, sebangsa dan setanah air. Agamanya apapun, sukunya apapun, dari etnis apapun. Mari kita tunjukkan kejantanan kita dengan cara melindungi kaum perempuan. Itulah jati diri laki-laki. Seorang laki-laki sejati tidak pernah melecehkan perempuan, tidak pernah menjatuhkan kehormatan perempuan, tidak pernah mempersekusi perempuan. Mari kita tunjukkan kejantanan kita untuk melindungi para perempuan dan anak-anak di negeri ini, supaya kita menjadi garda terdepan di negeri ini. Kehormatan ibu, kehormatan perempuan itu adalah kehormatan Ibu Pertiwi, kehormatan ibu negeri. Jadi mari kita jaga bersama-sama. Dan kami mohon kepada aparat keamanan dimanapun berada, terutama yang di Pamekasan, tolong jaga dengan ketat ibunda dari Bapak Mahfud MD. Beliau adalah orang yang tawadu dan tidak tahu apa-apa tentang perpolitikan nasional. Apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud adalah tugas negara dan tidak ada sangkut pautnya dengan sang ibunda. Kepada pimpinan ormas keagamaan tersebut, tolong tegur anggota Anda yang ada di Pamekasan, Madura untuk bertindak jantan melindungi kehormatan perempuan, apalagi perempuan sepuh yang harus layaknya dimuliakan. Baik, sahabat Indonesia, isu yang kedua saya agak mengenas, sedih sebetulnya. Sebagai seorang muslim, malu rasanya mendengar kelakuan beberapa orang yang memplesetkan azan. Azan itu
adalah panggilan kepada seluruh muslim dan muslimat untuk sholat 5 waktu sehari. Itu begitu mulia. Nada azan itu begitu indah. Apalagi kalau dilakukan oleh seorang yang sangat indah, fasih berbahasa Arab, dan kemudian lafaznya begitu merdu. Itu masuk ke relung hati. Ini adalah panggilan ilahi kepada manusia untuk bersujud kembali ke habitatnya, kembali ke khitohnya sebagai manusia yang tunduk dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, azan yang begitu mulia ini, kenapa oleh orang-orang sesat diplesetkan menjadi panggilan jihad? Ini kan orang gila namanya. Gak masuk akal. Bagaimana orang-orang yang katanya pembela Islam, pembela agama, pembela Nabi, pembela kemuliaan Tuhan, memplesetkan azan dengan kepentingan tertentu bagi kelompoknya. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah, untuk itu saya mohon kepada aparat berwenang untuk menindak tegas. Ini pelecehan agama secara terang benderang. Jadi, bukan agama lain saja yang melecehkan agama yang lain. Bisa juga umat beragama itu sendiri yang melecehkan agama sendiri, termasuk melecehkan kemuliaan azan, panggilan ilahi kepada umat manusia untuk bertakwa kepadanya. Nah, di sisi lain saya juga menghimbau kepada ulama, persatuan ulama, organisasi ulama, atau apapun juga untuk menertibkan hal ini. Saya bahagia ada statement keras dari Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, kemudian dari MUI dan beberapa tokoh yang lain. Tapi harus ada penindakan tegas. Bagi saya, ini adalah pelecehan keagamaan yang luar biasa. Tolong jangan sampai terjadi lagi. Kita melecehkan kemuliaan agama kita sendiri. Ini yang kita bela, bukan? Kemuliaan Islam. Jangan dilecehkan oleh kelakuan kita. Jangan dilecehkan dengan ambisi kita. Jangan dilecehkan, direndahkan karena emosi kita yang tidak terarah. Mari kita muliakan Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam ini. Pada relnya, pada jalurnya. Jangan digunakan agama yang begitu indah ini untuk tujuan politik tertentu. Betapa sedihnya Rasulullah kalau melihat kita, umatnya, begitu memanfaatkan kemuliaan agama ini untuk kepentingan sesaat. Baik sahabat Indonesia, ada 3 isu sebetulnya yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama tentang peristiwa persekusi Ibunda Bapak Mahfud MD. Yang kedua tentang pelecehan azan oleh kelompok tertentu. Baik, yang ketiga, ternyata tidak selamanya Gubernur DKI Jakarta itu negatif. Kali ini positif juga, tapi positif yang sangat memprihatinkan. Beliau kena positif terpapar virus COVID-19. Nah, ini sungguh aneh sebetulnya. Ya, Pak Anies Baswedan ini berkali-kali di depan media, di depan umum mengatakan harus taat protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, physical distancing, berkali-kali membuat aturan PSBB transisi, menarik rem darurat. Ternyata menjaga kesehatan diri sendiri dan lingkungan terkecilnya saja tidak mampu. Yang terjadi, Sekda DKI Jakarta terpapar COVID dan meninggal dunia.
sangat memprihatinkan. Kemudian ada lagi Wagub DKI Jakarta positif terpapar infeksi virus COVID-19. Dan yang terakhir, Pak Anies menyusul kemudian. Ini memprihatinkan. Ya, secara pribadi saya mendoakan mudah-mudahan Pak Gubernur DKI Jakarta dan Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta segera sembuh. Karena saya optimis, angka kesembuhan dari COVID-19 ini meningkat tajam. Dan saya yakin Pak Anies maupun Pak Wagub juga akan segera sembuh. Tapi masalahnya yang saya kritisi adalah bagaimana mungkin harusnya tempat rumah kita yang steril di balai kota itu tidak steril. Padahal Pak Anies bertemu dengan banyak orang. Ini yang terjadi. Saya jadi ingat ya, bagaimana beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah sekitar tanggal 11 atau 12 November tahun 2020, Pak Wakil Gubernur datang ke perhelatan Maulutan di daerah Tebet. Waktu itu sama sekali tidak ada protokol kesehatan. Semua berkerumpul dalam jumlah ribuan. Ya, yang pakai masker hanya beberapa. Ada Pak Wakil Gubernur di situ. Mungkin, ya, ini menciptakan klaster baru dan Pak Wakil Gubernur terpapar di situ. Yang kedua, Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan datang mengunjungi Rizik Syihab yang baru datang dari pengungsian di Arab Saudi. Juga datang pada perhelatan pernikahan anaknya Rizik Syihab. Begitu banyak kerumunan, ribuan orang mungkin terpapar di situ. Yang saya perhatikan, apa ya langkah Satgas COVID-19 di daerah DKI Jakarta maupun di pusat men-tracing ribuan orang yang kemungkinan OTG, orang tanpa gejala. Ini bahaya. Kalau ribuan orang ini OTG ini berkeliaran tanpa termonitor, apa yang terjadi? Nah, sahabat Indonesia, ini kritik kepada kita semua, khususnya kepada Satgas COVID-19 yang terlihat tidak mempunyai roadmap dalam pencegahan penyebaran pandemi COVID-19. Sebagai rakyat saya protes keras karena Satgas COVID-19 harusnya menindak, malah berkali-kali ketua Satgas COVID-19 pusat hanya menghimbau dan menghimbau. Harusnya menindak tegas. Pandemi COVID-19 begini tidak bisa dihimbau, harus ada penindakan tegas. Tapi penindakan tegas ini tidak boleh ada diskriminasi. Semasih ada diskriminasi, mohon maaf, siapapun pejabat negara berteriak sampai serak, tidak akan didengerin rakyat. Karena apa? Rakyat juga marah melihat diskriminasi seperti ini, Bapak-bapak. Jadi, yang pertama dilakukan adalah hindari sama sekali diskriminasi. Ya. Terapkan peraturan protokol kesehatan kepada semua orang, semua kelompok tanpa terkecuali. Nah, itu baru oke. Rakyat Jakarta dan Jawa Barat terutama masih terluka. Bagaimana mungkin tanggal 10 November ada kerumunan besar di bandara, kemudian ada kerumunan di Puncak, ada kerumunan di Tebet, kemudian kerumunan di Petamburan, dan seolah ada pembiaran. Jadi kalau sekarang pejabat negara teriak-teriak harus taat protokol kesehatan, mohon maaf ini tidak ada dengar. Karena apa? Rakyat terluka. Selama ini rakyat patuh terhadap protokol kesehatan, tapi negara melakukan diskriminasi. Jadi syarat utama untuk penegakan aturan protokol kesehatan ini adalah jangan pernah ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Baru saya yakin suara aparat negara didengarkan oleh rakyat. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya. Saya mendoakan Pak Anies dan Pak Risa segera sembuh dan menjalankan tugas seperti biasa. Mudah-mudahan paparan COVID-19 semakin menurun.
Demikian sahabat Indonesia, 3 masalah yang saya opinikan secara bersamaan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada opini Rudi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe Kanal TV Anak Bangsa, saluran yang kami pergunakan untuk menjaga Indonesia tercinta. Baik, salam damai, Rudi S. Kamri.